Pasti Dan gitu. sikap saya itu ternyata terbukti dalam putusan PK Mahkamah Agung yang Iya, terakhir. yang terakhir. Harrier tidak terbukti, Hambalang tidak terbukti, Betul. tapi kemudian dia dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBN. Tidak pernah disebutkan korupsinya di mana. Dan hari ini kita kedatangan seorang, bisa saya katakan seorang politisi yang luar biasa. Beliau ini sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya di dunia politik, dan beliau juga merupakan seorang yang betul-betul bisa menunjukkan inspirasi dalam banyak hal. Seorang ketua partai dan dulu pernah menjadi seorang pimpinan DPRD Komisi 3. Saya sambut dengan meriah Gede Pasek Suardika. Siap. Selamat datang. Ya, Saya terima panggil kasih Bli, ya. Ya, terima kasih diundang nih. Nih. Energi kata Gary Hukubun. Betul. Ini Bang Gary memang udah sangat top ini urusan motivasi nih. Artinya bahwa saya bisa sampai sejauh ini pun juga salah satunya beliau juga. Kita harus terbuka bahwa saya salah satu orang yang juga terinspirasi dari sepak terjang dari Bli Pasek. Sama, saya juga terinspirasi sama Gary juga. Satu kehormatan. Motivasi-motivasinya itu kan menyentuh sekali tuh. Motivasi, betul. Jadi beliau ini tentu adalah seorang yang bisa dikatakan siapa sih yang tidak kenal lagi orang Bli Pasek, terutama dalam dunia politik. Tapi saya melihat dari background Bli Pasek ini juga adalah seorang yang berasal dari daerah, bukan dari Jakarta, dari Bali tepatnya ya. Iya. Nah, kita melihat bahwa Anda ini adalah seorang yang tentu mempunyai banyak perjuangan dari awal bisa sampai seperti sekarang. Anda tahu nggak bahwa banyak orang di luar sana, di luar Jawa mungkin yang mempunyai kondisi yang sama seperti Bli saat ini. Iya. Termasuk sebetulnya saya. Gitu. Anda adalah orang yang, mohon maaf, bisa dikatakan minoritas dalam negara kita Indonesia. Sangat mungkin. Ya, ini tentu saya yakin banyak cerita nih, Bli. Iya. Saya ingin hari ini kita membicarakan sesuatu yang non politik. Kita membahas hal-hal yang sifatnya bagaimana menjadi manfaat dan berguna bagi banyak yang menonton video kita. Perjalanan hidup dari seorang Bli Pasek. Apakah Bli Pasek ini ujung-ujung langsung menjadi seorang legislator yang dikenal semua orang di Indonesia, ataukah berawal dari banyak hal, atau mungkin pada waktu sebelum memasuki dunia politik, apa yang selama ini Bli Pasek perjuangkan. Waktu masih sekolah dulu, saya ingin di kesempatan ini Bli bisa ceritakan. Silakan Bli Pasek. Iya, sebenarnya kalau kita ingin sukses atau berhasil, kita harus bersiap mengalami kegagalan dulu. Okay. Nah, mental itu harus dibangun dulu. Jadi kalau saya untuk urusan karir politik, pertama saya memulai gagal dulu yang saya temukan. Jadi tahun 2004 itu saya maju DPD RI, masih sangat muda untuk ukuran orang-orang, tapi saya memang ingin langsung ke Senayan. Nggak pernah tinggal di Jakarta, tapi ingin ke Jakarta gitu. Kira-kira gitu. Lalu kita coba dari 48 calon, kita nomor 9. Ya udahlah, lumayan lah untuk pendatang baru. Sementara yang cari 4 kan. Betul. Nah, jadi pertama gagal dulu. 2004 itu ya. Tapi bagaimana kegagalan ini, saya waktu itu tidak anggap ini sebuah kegagalan. Tapi inilah investasi awal saya menanam sesuatu untuk bisa saya petik nanti. Nah, jadi waktu itu ketika kita gagal, kita langsung juga bicara lagi ke media, mengucapkan selamat kepada 4 yang terpilih. Nah, tampaknya cara saya itu lumayan memberikan perhatian bagi pemilih yang memilih kita maupun orang yang tidak memilih kita tentang kematangan politik ketika usia masih muda. Legowo ya, sikap legowo itu yang dan membangun suasana biar lebih kondusif kan. Kalau orang berpolitik kalah, nggak terima kekalahan kan cenderung eskalasi politik meningkat. Nah, kita justru ciptakan kondisi yang berbeda. Ini akhirnya membuat di 2009 saya bisa ke Senayan. Jadi itu contoh ketika ngomong politik. Begitu juga ketika saya kecil, saya dulu sangat terbelakang dalam hal bisa bicara.
Jadi waktu saya kecil itu saya punya keterlambatan bisa bicara. Ini yang banyak orang nggak tahu. Kalau sekarang kok suka bicara gitu ya. Artinya dulu tuh punya kekurangan tidak bisa bicara. Betul. Tapi ketidakbisabicaraan saya waktu itu atau gagap itu waktu saya masih TK itu sampai kelas 1 SD masih mengalami itu. Jadi kita menjadi orang yang minder. Sampai kelas 1 SD masih susah untuk bicara gitu loh. Berarti sekitar umur 6 tahun jadi ya. dari TK tuh sehingga sampai kemudian untuk melatih keberanian itu kakak saya tuh memaksa saya untuk dipancing marahnya biar orang mau berkelahi. Dengan sama anak kecil dipancing untuk kita ini. Itu satu. Yang kedua saya pertama kali bisa bicara itu justru dengan namanya Paul yang sekarang nggak tahu ada di mana ya. Tapi waktu itu rumah saya itu kan ada gereja sebelah. Jadi dalam satu areal ini rumah saya, ini gereja dalam satu areal. Nah kebetulan pendeta dia punya anak sebaya dengan saya. Nah usia-usia itu masih itu TK itulah bermain, kita kan nggak bisa bicara. Nah tiba-tiba justru saya bisa bicaranya di sana. Jadi bisa bicaranya di sana, di mana saya masih ingat sekali, bukan bahasa Bali yang saya bisa bicara, tapi langsung bahasa Indonesia. Jadi orang tua tuh mengintip. Ketika kita ribut sesama anak kecil, jadi jangan anggap keributan itu jelek. Bagi saya ribut merebut mainan itu masih saya ingat karena cerita itu yang buat saya bisa bicara. Waduh, ayah ini unya. Jadi gitu bahasa pertama saya itu ayah ini unya. Saking berebut karena emosional yang muncul, akhirnya mendorong itu keluar. Nah, itulah kemudian dulu saya dipanggil Ung-Ang, artinya karena nggak bisa bicara dan sebagainya. Nah ini contoh kekurangan awal, kemudian memotivasi kita untuk menjadikan sebuah kelebihan. Tapi yang saya melihat sangat menarik adalah seorang Gede Pasek. Siapa yang tahu bahwa seorang Gede Pasek ini dulunya susah untuk bicara ya? Nah itu jarang saya buka. Tapi kalau keluarga kami itu saya dipanggil Ung-Ang istilahnya waktu masih kecil karena nggak bisa ngomong. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mulai makin besar, banyak omong. Akhirnya saya disebut dengan Bontoan. Nah, Bontoan ini adalah seorang penyiar radio di RKPD Buleleng. RKPD Singaraja di Buleleng di Bali Utara itu. Jadi seorang penyiar namanya Bontoan. Kan kalau penyiar ini ngomong terus kerjanya kan. Jadi dari orang nggak bisa bicara, jadi akhirnya suka bicara. Nah, itu sebuah proses ya. Artinya apa yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita di awal, bisa jadi kalau kita sadari, kita jadikan motivasi, akhirnya akan jadi kelebihan kita di masa yang akan datang. Luar biasa. Itu yang saya alami. Ini satu hal yang sangat saya nantikan karena cerita seperti ini mungkin belum pernah banyak Anda sampaikan. Memang belum pernah saya cerita. Iya, tapi yang saya tahu bahwa seorang Gede Pasek ini tentu waktu kita dengar seorang Gede Pasek Suardika, dalam image semua orang berarti ini seorang politisi terkenal ya, paripurna lah dalam dunia politik. Tapi dia orang Bali gitu. Bisa dikatakan tidak terlalu banyak orang Bali yang memang betul-betul ya mungkin ada, tapi di zaman yang sekarang juga mungkin tidak terlalu banyak. Bali lebih suka larinya ke pariwisata. Iya, sesuatu yang memang menjadi angkatan ya. Betul. Itu ini. Kalau politik memang agak tidak banyak yang tertarik gitu. Nah, ini yang saya lihat bahwa Anda menjadi seorang inspirasi karena mampu membalikkan sebuah yang namanya kelemahan menjadi sebuah kelebihan. Nah, saya ingin tanya lagi nih, Ble. Dalam konsistensi Anda sekarang, apakah Anda merasa bahwa ini merupakan tujuan akhir Anda sebagai seorang politisi, ataukah mungkin ke depan hal-hal lain lagi yang bisa Anda bikin yang bermanfaat untuk banyak orang? Ya, pasti politik itu harus ada batas. Artinya berkarir politik itu kita harus bisa membatasi karena kita harus berikan peluang juga untuk yang lain untuk muncul. Kita tidak boleh kita terlalu mendominasi di dunia politik, ingin berkuasa lama, memimpin lama, itu nggak boleh. Tapi kita bukan berarti kehilangan tempat untuk pengabdian. Kita siapkan juga jangkar berikutnya gitu loh. Nah, misalnya kayak saya sekarang saya punya inspirasi untuk
bagaimana kita kalau nanti sudah tidak berpolitik, kita masih ada ruang pengabdian tempat yang lain. Ini yang saya rintis dengan membuat Pasraman ya. Jadi Pasraman yang di Bali ya. Ya, yang di Rendang itu sekaligus sekolah saya bikin di situ untuk orang-orang tidak mampu. Jadi siapapun dia tidak mampu ingin sekolah, jangan sampai keinginan itu terhambat oleh karena jarak, karena kondisi keluarga, karena biaya, karena lain sebagainya. Udah kumpul situ saja. Nah, hari ini udah hampir 100 anak kita ada di sana. Ada 100 anak ya. Iya, makanya ini memang agak ya tantangan juga. Betul. Karena mereka bagaimana bisa sekolah, bisa tamat, nanti bisa bekerja. Anak siapapun itu. Luar biasa. Jadi tapi itu adalah embrio yang sedang kita rintis. Kalau nanti kita sudah nggak berpolitik, waktu kita curahkan kepada mereka. Apa pengalaman hidup kita berikan kepada mereka sehingga mereka lebih bersiap lagi dibandingkan kita dulu kan. Kalau kita dulu kan mengalami dulu semua. Kalau mereka cukup mendengarkan dari pengalaman itu. Nah, sehingga bisa lebih cepat. Apa yang membuat seorang Bli Pasek ini akhirnya terjun ke politik? Saya ingat dulu Bli juga adalah seorang wartawan jurnalis ya. Nah, apa yang membuat sampai akhirnya Abang Pasek ini berpikir bahwa politik adalah the next step after be a journalist? Ya memang kalau waktu saya di wartawan cukup lama itu saya wartawan bidang hukum dan politik. Jadi akhirnya talenta itu kita berkembang dan juga kita suka organisasi kan. Jadi hampir banyak organisasi saya ikuti sehingga itu membuat kita ingin merealisasikan ide-ide dan gagasan. Maka di antara semua profesi yang ada, ide dan gagasan itu bisa cepat tercapai, terrealisasi adalah di politik. Nah, sehingga itulah memotivasi saya kemudian masuk ke dunia politik. Memang dunia yang waktu itu kita berpikir, kita orang kampung, cita-citanya ke Jakarta. Iya, betul. Jadi saya pertama kali maju itu tidak pernah jadi DPRD kabupaten kota provinsi, nggak pernah. Begitu nyalon langsung Senayan. Jadi langsung bayangan saya Senayan. Betul. Makanya ketika kita jadi di sini, itulah pertama kali saya tinggal di Jakarta. Karena selama dulu paling ke Jakarta 1-2 hari pulang, mampir tempat keluarga, pulang, itu aja. Tapi ketika kita dilantik, ya saat itulah kita tinggal. Dan pertama kali juga tinggal yang namanya di apartemen. Akhirnya tinggal di lantai atas gitu. Sementara kita biasa hidup rumah di tanah kan. Dari Bali banyak gempa pula kan. Kalau Jakarta gempa juga dong, ngeri juga. Ngeri juga bayangannya kan itu. Tapi penyesuaian ya. Ini satu cerita yang menarik juga untuk dilihat oleh dan dengar oleh banyak orang ya, bahwa mungkin dalam situasi tertentu kita berpikir bahwa ya ini harus proses, jadi harus dari bawah sampai atas. Tapi mungkin juga ada jalan hidup orang yang berbeda-beda, yang dimana mungkin dia langsung aja dalam posisi kayak Bli Pasek. Ya itu yang saya bilang shortcut ya. Jadi harus ada potong untuk lebih memendekkan alur. Betul. Karena tidak semua proses siklus karir itu harus ditempuh dengan berurutan. Betul. Ada dia deret hitung, ada deret ukur. Itu kalau cara hitungan saya. Mana yang harus pakai deret hitung, jadi dia harus step by step dengan terukur. Mana yang harus kita berani melakukan lompatan-lompatan kuantum untuk mengejar ketertinggalan. Betul. Misalnya begini, saya melihat misalnya dulu itu, ada politisi dari Bali, ada di Senayan, tapi dia berbicara nggak pernah di Senayan. Masyarakatnya nggak pernah tahu dia bicara apa di Senayan. Sehingga ketika saya maju dulu, yang saya tawarkan ke masyarakat itu, bahwa kalau saya lolos ke Senayan nanti, saya akan bicara sehingga adalah dikenal politisi dari Bali berani bicara. Betul. Itu aja kampanye saya di situ. Itu ternyata itu menjadi kerinduan orang-orang Bali. Nah, dan itu kerinduan bagi dan saya jalankan Bali, itu di provinsi lain pun banyak. Dan saya jalankan itu. Dan itu hanya berhasil. Saya jalankan itu ya. Tuhan merestui sampai perjalanan saya pernah di DPR, kemudian yang kedua di DPD RI. Saya bisa sedikit banyak menambah sejarah hidup kita. Karena begini, semua orang bisa hidup, semua orang bisa sukses, tetapi yang paling penting di antara kita semua adalah bagaimana kita tetap hidup walaupun kita nanti mati. Apa yang bisa membuat kita tetap merasa hidup walaupun kita besok sudah mati? Yaitu sejarah. Jadi kalau kita dalam hidup kita semakin bertekad membuat sejarah, maka kita yakini kita akan tetap hidup walaupun jasad kita sudah mati. Contoh,
Bung Karno sudah meninggal, sampai sekarang orang tetap membayangkan masih hidup. Iya. Karena banyak pemikirannya, banyak pidatonya, banyak bukunya, banyak tulisannya, banyak karyanya. Beliau masih hidup sampai sekarang. Betul. Dipelajari sebab Mahatma Gandhi, Kennedy, macam-macam, Nelson Mandela yang terakhir misalnya. Itu walaupun sudah meninggal masih diinikan orang. Nah, saya dalam skop yang kecil membaca sejarah politisi dunia seperti itu. Dalam skop kecil saya berpikir saya ingin membuat sejarah minimal di lingkungan yang dari Bali. Dan ini kemudian saya saya berhasil menjadi ketua Komisi 3. Pertama kali orang Bali sepanjang DPR RI ada. Ya bersyukurlah ya. Kemudian saya meniti karir di DPD RI, di senator. Di sana juga pertama kali ada orang Bali yang terus-menerus menjadi ketua alat kelengkapan. Luar biasa. Hari ini saya lihat tidak ada wakil Bali yang duduk di alat kelengkapan. Tapi saya terus dari panitia perancang undang-undang, dari badan kehormatan, dari panitia urusan legislasi daerah. Terus kita memimpin di sana. Nah setelah itu sejarah, ini bidang politik ya. Setelah itu saya bikin sejarah lagi, ya tekad kita saja menjadi wakil ketua umum partai politik yang belum pernah juga orang Bali. Kemudian menjadi sekjen partai politik yang belum pernah juga orang Bali. Betul. Dan akhirnya hari ini saya coba paripurnakan di bidang politik. Saya menjadi ketua umum partai politik yang berasal dari Bali. Yang secara konstelasi geopolitik tidak masuk akal. Ya, secara geopolitik tidak akan masuk akal. Secara ilmu-ilmu teori perpolitikan, secara teori itu tidak masuk akal. Betul. Tapi semestalah yang membantu itu semua terjadi gitu. Luar biasa Pak Pasek. Saya bisa melihat dari kutipan bahasa Pak Pasek tadi, kita bisa menyimpulkan banyak hal. Ya misalnya kalau cuma hidup berupa hidup saja, mohon maaf binatang juga hidup. Ya. Tapi kita harus bermanfaat. Dan Anda membuktikan itu dengan contoh-contoh seperti tadi. Hari ini Pak Pasek adalah seorang ketua umum partai. Dan secara geopolitik seperti yang tadi sampaikan, mungkin agak gimana gitu ya. Iya. Tapi satu hal yang saya percaya dan saya yakini bahwa life must go on. Hidup itu akan berjalan terus. Betul. Dan selalu akan terjadi perubahan. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Sisanya semua akan berubah. Dan dari dekade ke dekade juga saya lihat Indonesia saya semakin ingin hari mematahkan teori politik bahwa dalam proses demokrasi mayoritas adalah penentu. Tapi saya ingin mencoba menjawabnya kualitas adalah yang terpenting. Jadi kualitas ide gagasan lah tentang kebangsaan inilah yang paling penting ketika kita bicara politik. Bukan bicara mayoritas minoritas. Karena ide gagasan itu baik, maka mayoritas warga negara ini akan menikmati hasilnya. Betul. Jadi kita mencoba tambahan referensi intelektualitas di bidang politik. Rumus-rumus baku yang sebelumnya itu kita coba ini kan, perkayalah gitu. Jadi Pak Pasek, kalau orang yang belum mengenal seorang Pak Pasek atau sepak terjang atau kualitas, tentu yang dinilai pertama adalah background, ya. Misalnya ini dari mana, orang mana, agama apa dan sebagainya. Dalam konteks Pak Pasek tentu sudah pasti berada dalam posisi minoritas, minority di situ. Tetapi fakta di lapangan saat ini, orang melihat Pak Pasek bukan lihat lagi dari sisi background, tapi sepak terjangnya, karakter, pembawaan diri, dan pencapaian-pencapaian itu sudah membuat orang ini tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Ini pandangan saya. Yang namanya background, kita langsung di grounded aja. Langsung di grounded aja. Orang melihat apa yang sudah kita lakukan. Betul. Nilai-nilai politik apa yang sudah kita jalani. Betul. Orang hanya tertarik di sana. Itu yang membuat teman-teman meminta saya juga kaget kan. Bagaimana semua teman-teman kok minta saya? Seperti secara teori itu tidak masuk. Luar biasa. Tapi saya menganggap ini tantangan gitu. Teman-teman merasa nyaman kan begitu. Ya udah kita coba jalani dan alhamdulillah Hastung Kare ini puji Tuhan sampai saat ini kan lancar-lancar juga walaupun mepet waktu. Hari ini lewat Gede Pasek saya bisa membuktikan bahwa kata-kata dari seorang Gus Dur itu betul. Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa kalau Anda tuh hidup dengan baik dan sebagainya dan melakukan apapun dengan baik, orang tidak akan tanya Anda itu siapa dan Anda agama apa. Itu fakta. Dan terjadi saat ini bahwa itu yang terjadi dan saya sangat mengenal seorang Gede Pasek. Makanya itu harapan saya ya, Bli, bahwa mungkin lewat
situasi seperti ini, ke depan Indonesia kita itu akan jauh lebih baik menerima perbedaan kalau kita bicara konteks itu kan Nusantara sudah menjawabnya dari fase abad ke abad, dari masa ke masa. Di mana siapapun bisa muncul menjadi pemimpin. Siapapun bisa muncul jadi pemimpin. Jadi dan siapapun bisa berhasil memimpin, siapapun bisa gagal memimpin. Dan itu tidak semata-mata dia keturunan siapa, tetapi karya apa yang sudah dia lakukan. Baik dari zaman Kutai Martadipura, Tarumanegara, Mataram Kuno, Sriwijaya, Majapahit, semua punya karakter-karakter yang pernah terjadi. Ada orang biasa tiba-tiba menjadi raja dalam prosesnya. Kemudian ada seorang ibu seperti Kendedes menurunkan raja-raja. Nah, padahal itu berangkat dari Kenaro gitu misalnya kan. Sebenarnya yang raja kan Tunggul Ametung. Ini kan contoh saja bahwa keturunan itu penting, tetapi yang paling penting adalah napak tilas apa karya yang dilakukan. Dan saat ini saya di sekolah nggak pernah gini loh. Saya di sekolah nggak pernah dapat juara loh, jangan salah. Seorang Gede Pasek nggak pernah juara. Sekolah di kelas Gede Pasek itu hanya di tengah-tengah aja. Tidak mendapatkan juara di tengah-tengah aja. Tetapi untuk di Bali, di antara teman-teman mau SMA, mau teman SMP, mau teman SD, saya lah yang pertama ketika sudah kerja ya. Saya lah yang pertama ini. Kenapa? Ternyata pelajaran terpenting itu adalah bukanlah ilmu pengetahuan saja. Tetapi adalah experience, pengalaman. Jadi kita harus mau lelah mengambil apa saja. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya mahasiswa. Dari bikin proposal, dari bawa proposal, menghadapi orang minta sumbangan. Itu mahasiswa kan kerjanya begitu nih. Mau bikin acara, idenya banyak, duit nggak ada. Ini kan melatih diplomasi kan. Ternyata latihan-latihan diplomasi seperti itu menjadi bermanfaat ketika kita jadi politisi. Belajarnya di sana. Bikin proposal melatih kita cara berpikir terukur, terstruktur. Akhirnya ketika kita bahas undang-undang, kita menjadi bisa juga gitu. Dan akhirnya paripurnanya ada pada waktu menjadi ketua Komisi 3 ya, bahwa itu anugerah politik yang saya alami yang di luar saya bayangkan. Tidak pernah saya bayangkan itu. Beliau menjadi seorang ketua Komisi 3 dan saya harus jujur pada waktu itu pun saya masih berada di daerah dan saya cuma bisa menyaksikan Anda lewat televisi. Hari ini saya melihat bahwa hal yang terjadi itu semua ada sebab akibat, ada hal-hal yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, semesta. Semesta yang bekerja, tetapi kita harus melakukan investasi karma. Jadi investasi yang terbaik dalam hidup kita itu investasi karma. Karma ini kan perbuatan. Yang artinya karma ini perbuatan. Kalau karma pala itu hasil perbuatan. Jadi yang harus kita investasikan dalam hidup kita adalah perbuatan-perbuatan kita. Cicilah segala perbuatan yang bermanfaat, yang baik, sehingga pada saatnya nanti dia akan terkumpul menjadi tabungan hidup kita. Inilah yang akan memudahkan kita, memudahkan keluarga kita, anak-anak kita. Ini yang saya yakini. Dan satu lagi yang saya pegang teguh, yang saya tanamkan ke anak-anak dan anak-anak saya, anak-anak asuh saya adalah, satu, kamu jangan suka memfitnah. Mengkritik boleh, memfitnah jangan. Itu beda. Mengkritik itu adalah dia mencoba merefleksikan ide-ide lain terhadap sesuatu yang ada. Dia kritik itu nggak benar, harusnya begini. Itu ada dialektika. Ada kemungkinan itu. Tapi kalau memfitnah adalah merendahkan orang lain, kemudian menjatuhkan orang lain terhadap sesuatu yang dia tidak lakukan. Dan kita dengan lakukan itu dengan sengaja. Saya punya keyakinan sekali, siapa orang yang suka memfitnah, itu rezekinya akan jauh. Tetapi siapa yang orang suka difitnah tapi dia bisa sabar kembalikan kepada semesta, maka rezeki orang itu pindah ke kita. Pindah rezekinya ya. Dan saya ngalami itu. Itulah yang membuat saya bisa seperti sekarang. Karena terlalu sering saya difitnah orang, lalu dari fitnah-fitnah itu justru membuat rezekinya mereka itu datang ke saya. Sehingga itu yang saya pakai untuk bisa seperti sekarang. Tantangan jadi saya pagari itu, jangan kita melakukan hal yang sama, nanti rezeki kita malah hilang. Iya betul. Jadi antara kritik dan fitnah itu dua hal yang berbeda. Kritik bisa negatif, tapi bisa juga positif. Tapi kalau fitnah mutlak itu pasti negatif karena sudah menjatuhkan orang. Ya. Dan dalam investasi karma, fitnah itu adalah sesuatu yang paling berat menghabiskan tabungan. Lihat banyak sekali kata-kata yang sebetulnya mungkin selama ini kita jarang dengar, investasi karma, karma pala dan sebagainya, tapi itu semua berhubungan erat dengan apa yang menjadi dalam hidup kita ke depan ya. Yang terakhir
Beli Pasek, saya ingin Anda ini bukan cuma dikenal sebagai seorang tokoh politik ya. Anda juga seorang tokoh yang bisa dikatakan menjadi inspirasi tentang persahabatan. Anda itu tokoh persahabatan lah gitu. Waktu menjadi ketua Komisi 3, pada waktu puncak-puncaknya itu, Anda akhirnya memilih mundur ya karena ada ikatan persahabatan dengan sahabat Anda, seorang Anas Urbaningrum ya. Saya mendengar informasi dan melihat langsung, jujur kalau saya sebagai seorang Mas Anas, saya juga sangat bangga mempunyai seorang sahabat yang luar biasa. Di kesempatan ini, Beli Pasek, saya ingin Anda ceritakan kenapa sampai Anda berani melakukan hal seperti itu, yang notabene itu bukan cuma impian bagi banyak orang politisi untuk mendapatkan posisi setinggi itu, Komisi 3. Bahkan lebih specifically Anda sebagai orang dari Bali yang baru pertama kali mendapatkan posisi itu. Kita tinggali. Iya, itu. Jujur ya, saya ada sebelum Pak Pasek menjawab, kalau saya jadi Anda itu satu hal yang sangat berat, itu pertama. Yang kedua, kalau saya jadi seorang Anas Urbaningrum, betapa bangganya saya mempunyai sahabat seperti itu, karena banyak teman, tapi sahabat bisa dihitung dengan jari. Kenapa bisa seperti itu, Pak Pasek? Saya sebenarnya bersahabatnya dengan keadilan, bukan dengan seorang Anas dulu. Itu yang pertama. Okay. Karena sebenarnya saya dengan Anas Urbaningrum itu lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya. Kalau bersahabat itu kan sama, banyak samanya. Betul. Kalau orang bersahabat itu banyak samanya, hobi sama, usia mungkin hampir ini, kemudian tempat tinggal, apa karir atau apa sama. Saya ini banyak bedanya. 1, agama beda. 2, suku beda. 3, kampus beda. 4, organisasi beda. Jadi banyak sekali perbedaannya. Tetapi yang membuat saya bersahabat dengan Mas Anas itu adalah rasa keadilan. Kenapa? Karena sebagai orang menjadi ketua Komisi 3 DPR RI bidang hukum dan HAM, lalu kita pelajari kasusnya, kita pelajari dengan segala ilmu hukum yang kita pelajari, nggak ada korelasinya antara kasus yang kita diberitakan di media begitu bombastis yang disangkakan KPK dengan yang dia lakukan. Betul. Nah, kemudian saya lihat ini nggak bisa begini. Lalu apa pertanggungjawaban saya sebagai ketua Komisi 3? Ada ketidakadilan, kita biarkan. Maka saya datang kepada dia. Mas, ini begini. Oke, saya temenin Mas berjuang mencari keadilan. Entah kapan keadilan itu akan datang. Luar biasa. Beliau kaget. Sementara waktu itu banyak temannya sudah mulai kabur kan. Nah, saya datang. Nah, pada saat yang bersamaan saya pun dipanggil oleh seorang menteri yang habis dipanggil oleh Cikias dengan perintah, kamu pilih Anas atau SBY. Karena ini akan bertempur. Wah, saya bilang saya nggak mau pilih dua-duanya. Nah, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, ya udah jabatan kita dicopot. Bagi kita ikhlaskan aja. Kenapa? Yang namanya keadilan itu adalah kebahagiaan tertinggi kalau kita ada di dalamnya. Makanya saya banyak bikin status itu di tempat-tempat saya itu, termasuk kantor hukum saya, itu keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Artinya dari situ kita maknai, memang nggak mudah menghadirkan rasa keadilan itu, tapi memang kewajiban kita untuk memperjuangkan. Dan di situ ada Tuhan di dalamnya itu, karena Tuhan yang maha adil. Walaupun mengorbankan posisi yang sudah ada saat itu ya. Ya, itulah. Itu kan masalah pilihan aja. Dan nyatanya saya nyaman aja sekarang. Ada orang yang dulu begitu bangga jadi menteri, nyatanya akhirnya ke suka miskin juga. Ini menarik ya, Beli Pasek. Yang pertama, betul ya, pada waktu seseorang itu lagi bersinar, semua orang kelihatan. Nampak. Semua orang pada dekat. Nampak ya. Tapi pada waktu dia berada di dalam kegelapan, coba perhatikan, jangankan teman, bayangan kita sendiri pun lari dari kita. Iya kan? Bayangan kita sekali pun lari dari kita. Dan itu yang terjadi pada waktu di mana seorang Anas dalam situasi seperti itu, saya yakin yang bersangkutan pun bisa melihat siapa orang-orang yang betul memperjuangkan keadilan. Dan ya saya pikir bahwa walaupun apa yang diambil sikap dari seorang Pasek dan sikap saya itu ternyata terbukti dalam putusan PK Mahkamah Agung yang terakhir. Yang terakhir. Harrier tidak terbukti, Hambalang tidak terbukti, tapi kemudian dia dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBN. Tidak pernah disebutkan
korupsinya di mana, di proyek mana, tidak disebut sampai sekarang. Jadi amar putusannya tidak ada. Begitu. Oh. Jadi Harrier tidak terbukti, Hambalang tidak terbukti. Jadi yang ada 4 atau 5 dakwaan semua nggak terbukti. Oke, bagus. Jadi artinya rasa keadilan saya sudah terukur. Iya. Walaupun dia harus tetap dihukum karena dia dihukum karena menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBN. Ini adalah sebuah hukuman yang sangat tidak jelas untuk sebuah kasus korupsi. Tapi apalah, bagi saya nilainya adalah saya masih temani yang bersangkutan dan ini adalah aset Indonesia yang harus kita ajak kembali untuk bangkit. Biarlah soal keadilan atau tidak keadilan nanti waktu yang menjawabnya. Ya. Saya lihat bahwa dinamika yang terjadi di pemerintahan kita itu satu hal yang, tapi saya percaya seperti yang dikatakan Beli Pasek tadi bahwa keadilan itu cepat atau lambat pasti akan datang dan yang akan menjawab itu adalah waktu. Saya hanya bisa berdoa dan mendoakan perjuangan Pak Pasek dalam tetap memperjuangkan keadilan dan harapan dan saya. Bukan ini saja loh ya soal keadilan. Saya pernah jadi tersangka karena bela orang buta huruf, saya jadi tersangka. Pernah juga. Bapak saya pernah menjadi tersangka cuma pernah, untuk karena membela orang buta huruf, tanahnya huruf. dirampas sama mafia tanah. Dia di backup sama oknum-oknum polisi. Waktu itu saya masih aktivis. Jadi bicara keadilan tidak hanya bicara soal Anas loh ya. Banyak kejadian di Bali pun saya orang yang sama. Jadi bukan satu orang aja. Keadilan yang diperjuangkan tentu tidak mudah supaya langsung didapatkan. Tapi saya percaya bahwa suatu saat nanti semua orang akan mendapatkan keadilan dengan waktu yang berbicara. Dan Beli Pasek, Gede Pasek Suwardia salah satu orang yang bisa mencanangkan. Saya senang-senang Beli Pasek karena kita bisa mendapatkan banyak informasi baru. Saya percaya bahwa tidak semua informasi yang Anda sampaikan di Energi Kata ini sudah Anda sampaikan di tempat-tempat lain. Iya. Ya. Ini saya kecil nggak bisa ngomong kan baru sekarang saya buka. Siapa yang tahu bahwa seorang Gede Pasek pada waktu kecil nggak bisa ngomong, bahkan sampai SD baru bisa ngomong. Itu pun karena dalam kondisi emosi masalah ayam tadi kalau nggak salah ya. Rebutan mainan. Rebutan mainan. Ayah ini punya, saya ini punya gitu. Siapa yang masih saya ingat dalam memori sampai sekarang. Luar biasa. Siapa yang pernah membayangkan kalau Pak Gede Pasek ini pun pernah menjadi tersangka karena membela seorang yang tapi hanya SP3 juga. Hanya SP3 juga. Karena memang dipaksakan. Dan siapa yang menyangka juga kalau seorang Gede Pasek ini mempunyai pasraman tadi ya. Ya. Di Bali dengan anak-anak yang kurang lebih sekitar 100 orang. Luar biasa itu. Dan itulah Pak Pasek, sekali lagi terima kasih banyak atas semua cerita, kisah-kisah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Energi Kata adalah tempat di mana saya ingin semua orang yang menonton video ini mendapatkan inspirasi, motivasi, bermanfaat dari kisah-kisah narasumber yang saya undang. Iya. Dan kita bisa mendengarkan banyak hal-hal baru, kata-kata baru yang bermanfaat, kisah-kisah perjuangan. Dan ya harapan saya bahwa Pak Pasek apapun yang menjadi tujuan dan perjuangan Anda bisa sukses ke depan. Dan apa yang Anda sampaikan hari ini pun juga bukan semata-mata sebuah cerita yang setelah itu selesai. Tapi saya yakin bahwa di luar sana banyak orang yang mirip seperti Anda juga lagi dalam proses perjuangan. Dan dia membutuhkan. Dan saya doakan mereka berhasil. Amin. Luar biasa itu. Terima kasih Pak Pasek sudah mampir ke Energi Kata. Satu kesimpulan saya ambil dari kisah seorang Pasek adalah di saat Anda mencoba sesuatu dan Anda belum berhasil, jangan pernah merubah tujuannya, tapi rubah strateginya. Pak Gede Pasek 2004 belum berhasil dengan logo memberikan selamat kepada teman-teman 4 orang yang berhasil itu. Dan akhirnya 2009 beliau mendapatkan posisi di Senayan. Terima kasih Pak Pasek sudah datang. Dan terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga apa yang menjadi kisah Pak Pasek ini menjadi inspirasi kepada semua. Saya Giri Kubun, semoga bermanfaat.